tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya untuk mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat. Sehingga pada hari ini kita masih bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit bekal amal kita untuk di akhirat kelak. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana selalu menaungi umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang di bawah naungan dinul Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan beberapa nasihat dari ulama kita bagi kita yang masih sering meninggalkan sholat, atau untuk kita yang masih sering mengabaikan dan meremehkan ibadah sholat. Teman-teman, para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis mengenai ancaman dari Allah untuk kita semua yang masih lalai dan malas terhadap sholatnya. Bahkan apabila kita membaca di dalam rukun Islam, sholat merupakan rukun kedua setelah syahadat. Artinya akan tertolak keimanan dan keislaman seseorang meskipun ia telah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi ia masih sering meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Salah satu ayat mengenai ancaman dari Allah yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, yang artinya maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lantas apa maksud dari lalai sholatnya? Orang yang lalai dalam sholatnya adalah orang yang masih terburu-buru sholatnya, orang yang masih kadang ia kerjakan, kadang ia tinggalkan sholatnya, orang yang sholatnya masih ketawa ketiwi, senggol kanan senggol kiri sehingga tidak memenuhi rukun, orang yang sholatnya belum benar cara bersuci atau berwudunya. Kalau cara kita bersuci atau cara kita berwudu saja belum benar, bagaimana Allah akan menerima sholat kita? Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menggolongkan di antara yang paling jelas terhadap ciri-ciri kemunafikan seseorang adalah ia yang masih malas dan lalai terhadap sholatnya. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, tahukah kalian bahwa sholat merupakan satu-satunya ikatan antara kita dengan langit? Sholat merupakan satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga apabila kita meninggalkan sholat, itu artinya kita sudah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan meminta pertolongan dari Allah ketika kita butuh, sementara kita tidak memiliki hubungan atau ikatan atau apa-apa dengan Allah? Teman-teman, marilah kita menjaga sholat kita. Menurut beberapa ulama, orang yang sengaja meninggalkan sholat tanpa uzur yang diperkenankan itu artinya sudah murtad dari Islam. Meskipun ini bukan pendapat seluruh ulama, tetapi hal ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Teman-temanku, marilah kita sama-sama menjaga sholat kita, dan semoga dengan cara kita menjaga sholat kita, Allah ikut menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Pada daang makan ketan, dimakannya setelah mandi. Kalau ada kesempatan, kita akan bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.